Namanya sering kita dengar berdampingan dengan Soekarno. Ia adalah sang proklamator, wakil presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus Bapak Koperasi Indonesia. Tapi, di balik sosok negarawan yang tenang dan sederhana ini, siapa sebenarnya Muhammad Hatta? Bagaimana kisah cinta dan kehidupannya? Dan apa kontribusi besarnya yang membuat namanya abadi dalam sejarah bangsa? Mari kita telusuri bersama. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada 12 Agustus tahun 1902. Sejak kecil, ia dikenal rajin membaca dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pendidikan formalnya dimulai di sekolah Belanda, lalu ia melanjutkan ke Handelschool di Jakarta. Karena kecerdasannya, Hatta mendapat kesempatan belajar ekonomi di Belanda, tepatnya di Handelshogeschool, Rotterdam. Di sana, ia aktif dalam pergerakan mahasiswa dan menjadi tokoh penting Perhimpunan Indonesia. Meski sibuk dengan perjuangan kemerdekaan, Hatta tetap seorang pria yang romantis. Pada tahun 1945, ia menikah dengan Rahmi Rachin, seorang wanita sederhana yang kelak menjadi pendamping setia. Pernikahan mereka dilaksanakan beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 3 putri. Hatta dikenal sebagai ayah penyayang, meski tetap disiplin dan berpegang teguh pada prinsip. Nama Muhammad Hatta tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa. Bersama Soekarno, ia membacakan teks proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Namun kontribusinya tak berhenti di sana. Sebagai wakil presiden pertama, Hatta berperan dalam membentuk sistem pemerintahan yang demokratis dan memperjuangkan kedaulatan ekonomi rakyat. Salah satu gagasan besarnya adalah koperasi, yang ia yakini sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Karena dedikasi itulah, Hatta dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Selain itu, ia dikenal sebagai pribadi sederhana. Bahkan setelah pensiun dari jabatan negara, Hatta hidup tanpa kekayaan berlebih. Ketulusannya dalam berjuang, tanpa ambisi pribadi, membuatnya dikenang sebagai sosok negarawan sejati. Muhammad Hatta wafat pada 14 Maret tahun 1980 di Jakarta. Namun warisannya tetap hidup, sikap sederhana, kejujuran, dan semangat membangun bangsa. Dari proklamasi hingga koperasi, dari perjuangan hingga kehidupan keluarga, Hatta memberi teladan bahwa pemimpin sejati adalah yang mengabdi sepenuhnya untuk rakyat. Ia bukan hanya proklamator, tapi juga guru bangsa yang mengajarkan arti pengabdian. Dan itulah mengapa namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah Indonesia.